Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Enggak, kalau saya. gitu dia nggak pernah baca. Versi- Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya menurut Filah, ada perdebatan yang sangat menarik ya yang terjadi antara Ade Armando dan juga Rocky Gerung. Seperti yang kita tahu, latar belakang mereka adalah sama-sama sempat menjadi dosen di Universitas Indonesia. Di mana kalau Ade Armando ini dosen komunikasi ya kalau nggak salah, dan Rocky Gerung ini dosen filosofi. Nah, di sini menariknya adalah tentang bagaimana keduanya menyikapi tentang politik dinasti, di mana jelas-jelas mereka berbeda dan saling mengakui bahwa ada perbedaan pandangan antara keduanya. Sehingga timbullah salah satu perdebatan yang sangat menarik yang masing-masing meminta bukti dan memberi bukti. Nah, bagaimana proses perdebatannya? Mari kita simak berikut ini. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ardi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. saya Bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar itu sekarang. Apa? Seru nih, Logics dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. That's Buktinya apa? Buktinya apa? Saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, bener nggak tuh tesisnya? Enggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? itu Ya. saya. Oke. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini Itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya
bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut You satu Google aja. No, you Bahkan- mention one. Mention yang one. bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 Ada 8 plus Hasto jadi Nanti gua 8. kirim ke lu itu 8 Ya. itu. Oke. Sekarang aja di depan Satu, publik. oke. Ini ada siaran langsung di Yes, televisi oke. nih ya. You minta satu. oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Enggak, kalau saya. gitu, dia nggak pernah baca. Apa bang judul What? jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, iya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Ya itulah tadi perdebatan yang cukup panas ya, bahkan sampai nyamber-nyamber ke Hasto. Masalah di mana Ade Armando ini meragukan gelar kedoktoran dari Hasto Kristianto yang kita tahu semua sekarang sedang berada di rutan KPK ya. Nah, di mana di sini bisa dikatakan dibicarakan mengenai tentang salah satu politik moral, di mana di situ tujuannya adalah untuk dinasti. Di mana di sini awalnya Ade Armando tidak memiliki bukti kalau misalnya Jokowi ini tidak memiliki ambisi untuk menegakkan dinasti dan mempengaruhi MK. Sedangkan pada awalnya Rocky Gerung itu mengatakan dia memiliki bukti kalau misalnya Jokowi ini terlibat dalam makar di MK. Nah di sini dimulai dari sinilah perdebatan akhirnya menjadi menarik karena memang Rocky Gerung mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti, sedangkan Ade Armando ini akhirnya menanyakan buktinya mana. Nah yang menjadi semakin menarik adalah salah satu bukti disertasi yang bisa dibaca oleh orang Indonesia adalah disertasinya Hasto. Nah, sedangkan di sini Ade Armando mengatakan apa pentingnya Hasto, sedangkan dia sendiri meragukan gelar doktornya dari Hasto Kristianto. Nah, disinilah kalau sesuatu itu terjadi perdebatan dan tidak menemukan antara kesamaan atau kepercayaan kepada satu literasi ke literatur, jadi sini semakin sulit. Di mana ini sering-sering terjadi pada perdebatan agama ya, di mana yang satu percaya dengan Al-Quran dan yang satu tidak percaya dengan Al-Quran, sedangkan yang menjadi sumber pada perdebatan itu adalah Al-Quran. Jadi sehingga menjadi bias ya, menjadi tidak bisa masuk gitu. Nah di sini sedangkan sepertinya Rocky Gerung agak kewalahan ketika Ade Armando ini meminta bukti dari yang berbahasa Inggris. Nah sepertinya Rocky Gerung lupa judulnya apa, bahkan presenternya juga meminta. Saya yakin sebenarnya disertasi itu ada, dan artikel itu memang, apalagi Rocky Gerung mengatakan hampir setiap artikel yang berbicara tentang politik itu memakai disertasi tersebut. Sebenarnya ada. Nah di sini masalah yang kekurangan Rocky dan sepertinya dia tidak menyiapkan diri untuk bisa menyebutkan ketujuh bukti keterlibatan dari Jokowi ini di MK yang berupa literatur dari tujuh literatur ya dari berbagai negara, di mana dia tidak hafal satupun, sehingga hal inilah yang berusaha diserang oleh Ade Armando, sehingga dia menyingkirkan atau meminggirkan dari disertasi Hasto dengan mengatakan dia tidak percaya, sehingga hilanglah salah satu senjata dari Rocky Gerung ini yang dia mengatakan 8, dan masalahnya 7 ini dia lupa gitu dengan hal tersebut. Dan jadi bisa dikatakan politik itu memang tidak selalu jahat ya. Terbukti dari perdebatan ini kita bisa menghasilkan salah satu pelajaran bagaimana kita bisa mengcounter atau melindungi diri dari serangan lawan debat kita.
Nah, bisa dibilang di sini perdebatannya sangat menarik, di mana kedua-duanya adalah dosen UI. Tentu saja kepintaran dan kecerdasannya udah tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi bisa dilihat memang dibutuhkan kesiapan yang sangat matang untuk kita bisa melawan atau berdebat pada suatu acara atau forum apapun. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Bila memang ada yang ingin dikatakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu ADN Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.